Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat hobi tani 14. Ini adalah tanaman alpukat kami yang beberapa bulan lalu kami review, sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu. Jadi sekarang alpukat ini sudah berumur 2 tahun. Cuman pertumbuhannya ini adalah alpukat yang tumbuh di antara tajar hidup tiang vanili. Jadi perawatannya dia masih bersaing dengan tajar hidup ini, perebutan nutrisi dia. Dan untuk mengatasinya supaya perebutan nutrisi itu tidak alpukat tidak kalah, di beberapa video saya sudah saya bahas tentang pemberian nutrisi lewat daun, yaitu aplikasi penyemprotan pupuk daun. Kali ini kita akan membahas tentang penggemburan tanah pada permukaan sekitar pokok pohon alpukat. Jadi kalau kita lihat awalnya ini rata, tetapi saat ini kita sudah gemburkan di sekitarnya, di sekitar perakaran batang vanili, batang alpukat, yaitu dengan cara pertama kita gemburkan dengan skop garbu di sekitar akar yang dekat dengan pohon alpukat, sehingga perakaran tidak putus. Kenapa kita menggunakan skop garbu pertama? Karena kalau kita menggemburkan tanah sekitar pohon alpukat, kalau memakai cangkul maka perakaran akan putus. Jadi kita menggunakan skop garbu dulu supaya tanah gembur dan memiliki rongga. Kemudian setelah sekitar 1 meter atau 1,5 meter di sekitar areal sudah kita gemburkan dengan skop garpu, kemudian kita tambah ketinggian dari permukaan tanah yang di sekitar pohon alpukat dengan cara mencangkul tanah yang ada di bagian luar ini. Kemudian kita kita tambahkan ke sekitar pokok. Harapannya apa, sahabat hobi tani 14? Harapannya karena tanaman ini tumbuh di antara tajar pohon vanili. Ini adalah pohon vanili. Jadi harapannya akar yang ada di sekitar pohon alpukat ini, akar-akar tajar vanili yang berada di sekitar pohon alpukat ini bisa kita putus perakarannya, agar perebutan nutrisi yang ada di sekitar pohon alpukat ini didominasi oleh pohon alpukat. Beberapa 6 bulan yang lalu saya review pohon ini, dia tidak terlalu rimbun, tapi saat ini kondisinya sudah lumayan baik. Kemungkinan tahun depan ini sudah bisa produksi. Dan setelah kami lakukan pengemburan tanah, ternyata langsung muncul pucuk-pucuk baru atau turbus. Ini daun-daun muda muncul karena perakaran di bawah ini sudah kami pupuk, dan kemudian akarnya sudah memiliki rongga yang bagus untuk perakaran. Ini pohon alpukat yang satu, yang lainnya adalah seperti ini, sahabat hobi tani 14. Ini adalah kondisi penggemburan atau pembuatan tapak timbun pohon alpukat. Ini pohon alpukat kami sudah lumayan.
Ada beberapa pokok. Kalau ini sahabat hobi tani 14, ini adalah alpukat dari tanam biji. Saya berencana akan top working, akan kita potong di batangnya, kemudian kita sambung dengan jenis alpukat unggul. Jadi jarak antara alpukat ini dengan alpukat yang tumbuh dari biji ini sekitar 3 meter. Dengan jarak yang pendek ini, untuk pemilihan top working bagi alpukat yang sudah dewasa itu, kita harus memperhitungkan jenis alpukat yang akan kita top working jenis apa. Karena dengan jarak sependek ini, kalau kita salah dalam menentukan bibit apa yang akan kita sambung pada top working nanti, itu akan berakibat fatal. Jadi kemarin ini sudah saya tanam memang dari awal biji, kemudian pada saat saya menanam kembali bibit alpukat yang dari okulasi, saya tidak membunuh ini karena saya lihat pertumbuhan alpukat dari biji ini sangat subur dan sangat sayang kalau saya membunuhnya. Dan untuk dipindah juga sudah sangat susah, kalaupun kita dongkel nanti akan menimbulkan stres yang agak lama. Jadi saya putuskan untuk top working saja. Kedepannya mungkin saya akan top working dengan jenis alpukat Miki yang batangnya tidak terlalu rimbun dan dahannya tidak terlalu panjang menutupi, sehingga masih bisa jarak 3 atau 4 meter ini masih bisa kita sandingkan dengan alpukat unggul yang ada di kiri dan kanannya. Ya, kita kembali lagi ke pembahasan tentang tapak timbun. Ini adalah contoh tapak timbun yang kita laksanakan di alpukat yang masih belum besar. Oh ya, jadi yang harus diperhatikan di sini adalah pada saat kita menimbun atau menggemburkan tanah yang di sekitar perakaran alpukat, jadi batang alpukat ini jangan sampai tertimbun. Jadi dia tetap kita sesuaikan dengan batas bawah dari pohonnya, supaya pohonnya tidak tertimbun dan tidak terjadi pembusukan. Ini contoh alpukat kami. Dan ini ya, ini mungkin agak jelas perbedaan antara tapak timbun yang berada di bagian luar batang dengan yang ada di sekitaran batang. Ini dia agak masuk ke dalam, tetap dia pada posisi yang semula, batang permukaan bawah itu tetap sejajar dengan polybag awal pada saat kita menanam alpukat, bibit alpukat. Jadi ini kita biarkan tetap dia rendah, tidak kita timbun, walaupun permukaan di sekitar pohon yang lain dia kami tinggikan, dengan harapan nanti akar-akar serabut bisa terkumpul di bagian permukaan tapak timbun ini, karena kondisinya sudah gembur. Oh ya pemirsa, untuk mengurangi persaingan perebutan nutrisi antara tajar hidup tiang panili ini dengan pohon alpukat, hal penggemburan atau pembuatan tapak timbun ini adalah sebuah hal yang wajib menurut saya, karena jika tidak, alpukat ini akan kalah bersaing. Sebagai contoh, ini adalah akar yang berasal dari tajar hidup panili. Jika ini tidak kita putus, maka nutrisi yang ada di sekitar pokok alpukat ini dia akan berebut dengan batang tajar hidup panili ini yang memang dasarnya sudah besar dia.
Jadi pasti perakaran di bawah ini jauh lebih banyak tiang vanili ini. Makanya kita lakukan penggemburan dan pemutusan akar tajar vanili yang ada di sekitar sini. Kita lihatkan lagi satu contoh dari pembuatan tapak timbun dan penggemburan di sekitar pohon alpukat. Ini pemirsa, ini di bagian pokoknya tetap rendah, sementara di bagian sekitarnya ini kita tinggikan. Ini alpukat saya yang berumur 2 tahunan. Cabangnya tinggi memang karena kemarin ini saya sedang menguji coba percabangan vanili manakah yang lebih efektif untuk tumpang sari dengan pohon vanili ini, antara cabang yang rimbun dari bawah ataukah yang seperti ini. Kita setting dari atas, kita besarkan memang cabang-cabang utama yang dari atas sekitar 1 meter, hampir 2 meter. Kemudian cabang-cabang bawah di sini kita jarangkan. Ya mungkin demikian sahabat Hobi Tani 14. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.